والمرسلين وعلى آله وأصحابه Rasulillah ajma'in amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. وقبل الله منكم وتقبل الله الكريم. Tiga menit apa? Hah? 3 menit. Nggak mau Anak-anak pa ng wang na konting kasampion. 15 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep bilang Pak. Kita ulang ya. Ini talam bukan sembarang talam. Cakep. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari orang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya masih belum semangat ini menjawab. Udah makan Pak? Belum? Ibu udah makan Bu? Iya. Ustadz Somad jualan tomat. Yang membeli Ustadz Adi. Salam kedua kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya. Mudah-mudahan yang punya hutang Allah beri kemudahan untuk melunasi hutangnya. Mudah-mudahan yang sulit Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan selalu bapak-bapak dan ibu semua diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mawalah. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa, Bapak Imam kita perkebunan Opak. Kebetulan saya dengan beliau ini sangat kenal. Beliau adalah senior saya. Sama-sama memiliki alma mater Mustafawiyah Purbabaru, Kecamatan Lembah Sori, Merapi, Kabupaten Madinah, Mandailing Natal. Hanya saja beliau jauh senior di atas saya. Saya adalah juniornya. Meskipun kami sama satu sekolah, tapi dulu kami mungkin tak pernah jumpa. Jangan ditanya tentang keilmuan beliau, ini sangat luar biasa. Hormat terbesar saya buat Bapak Imam kita. Kemudian yang sangat saya muliakan pula Ahlul Bait, Ahlul Musibah. Mudah-mudahan Ahlul Musibah bisa tabah, bisa ikhlas, bisa sabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang sangat saya hormati Bapak Imam, baik itu imam desa dari tempat lain yang tadi mungkin Bapak Imam kita sudah membacakan doa yang begitu luar biasa. Juga imam-imam dusun, para aparatur negara, Pak Dato beserta perangkatnya, Bapak Ketua MDSK beserta perangkatnya juga. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, cerdik pandekiawan yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena untuk menghemat waktu juga sebetulnya saya belum hafal nama-namanya. Tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jelas, Pak Bu. Di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua pada hafal ayatnya ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Tapi jikalau kita berkufur kepada Allah, inna adabi, sungguh azabku kata Allah, la syadid, sangatlah pedih. Bu, oh bu, ibu-ibu bisa mendengarkan dengan baik, ibu? Alhamdulillah. Kuncinya Pak, memang ibu-ibu ini kita pegang Pak. Betul Pak? Karena ibu-ibu ini semua mengerikan ini. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca selawat kepada beliau, nantinya kita mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu minta tolong Pak, Bu, sama-sama kita angkat suaranya untuk mengirimkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini biar nampak, mungkin agak ribut karena belum nampak Bu ya. Izin saya berdiri Pak, Bu ya. Oh di atas saja, nggak apa-apa Pak. Sini aja. Apa saja. Karena ini lagi merekam Pak, biar nampak. Ibu, Bapak, izin Pak, saya sambil merekam karena kita nanti akan upload ke YouTube. Kebetulan saya punya channel YouTube namanya Abdul Wahab YT Channel. Ini nanti kita upload. Mohon Bu, Pak, nanti silahkan dibuka HP-nya, tekan like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Lanjut adik-adik. Yang ditanya adik-adik, yang jawab Bapak. Segan pula saya. Adik-adik, halo. Ini rumusnya ya. Kalau saya angkat tangan seperti ini, jawab halo, jawabannya hai. Paham ya? Halo adik-adik. Alhamdulillah, pinter adik-adiknya. Halo, halo, hai. Iya, Masya Allah. Hai, halo. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an ayat 156 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita ketimpa musibah, qalu, maka kita diharapkan untuk mengatakan inna lillah, sesungguhnya semua adalah milik Allah. Inna adalah harful taukid dalam kitab Kawakibud Durriyah yang diartikan memiliki pengkuatan, memiliki keseriusan, memiliki kesungguhan. Maka ketika inna lillah, sungguh ada keseriusan di situ. Ada keseriusan, ada kesungguhan. Sungguh kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh semua akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu mohon izin Ibu. Ada orang yang menitipkan mobil sama Ibu.
mobil expander, katakan contoh seperti itu. Dititipkan oleh tetangga, tetangga pergi merantau ke Malaysia. Belum tahu kapan pulang. Kita pakailah mobil itu. Kita pakai 1 bulan, 2 bulan kita bawa. Dan ketika kita pakai, pertanyaannya, pantaskah kita merasa bangga? Pantaskah kita merasa bahagia punya itu mobil? Kenapa? Karena kita sadar pada dasarnya itu adalah bukan milik kita. Dan tiba-tiba kelang 3 bulan, orang yang menitipkan itu pulang dan ambilnya mobil expander itu. Pertanyaannya lagi, pantaskah, layakkah, bolehkah kita bersedih karena mobil yang dititipkan sama kita diambil sama yang punya? Tentu jawabannya tidak. Ini adalah pertanyaan istifham ingkari. Pertanyaan yang tak lagi perlu dijawab karena kita tahu jawabannya. Artinya apa? Ketika kita menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada dengan kita hari ini adalah milik Allah, maka di situ kita akan bisa menerima. Siapa yang tak sedih kehilangan yang dia punya? Jangankan ibu bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, anaknya meninggal, istrinya meninggal, nangis pak, nangis bu. Bu, kalau bapak meninggal ibu nangis nggak? Nangis bu. Masya Allah, inilah pak kecintaan ibu sama bapak yang luar biasa. Nangis pak. Bapak, kalau ibu meninggal bapak nangis nggak? Teleh. Paling ketika udah dikubur matanya tutup mata seperti ini biar tengok nangis, tapi sambil ngintip, mana lagi ya yang mau dicoba. Kenapa ibu? Bu, oh bu, mau tahu ibu kenapa bapak tidak menangis ketika ibu meninggal? Ini secara logika saya jawab bu ya. Laki-laki kantung air matanya lebih kecil ketimbang perempuan. Artinya perempuan kantung air matanya lebih besar daripada laki-laki. Makanya kalau perempuan itu rindu nangis, ketawa nangis, kangen nangis, sikit-sikit nangis. Tapi laki-laki pantang menangis. Laki-laki walaupun dihajar sampai berdarah-darah badannya, pantang setetes pun jatuh air matanya. Hanya satu kesempatan laki-laki bisa menangis. Dua lah. Pertama ketika masih kecil, dan ketika sudah dewasa, ketika laki-laki itu merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Maka logika sederhananya, ketika ibu menjadi seseorang yang dicintai oleh si bapak, bapak akan nangis kalau ibu meninggal dunia. Tapi ketika bapak tidak menangis, mungkin bapak selama ibu hidup, hidupnya tersiksa. Halo bu, halo bu, laki-laki ini bu, laki-laki ini lebih duluan menggunakan pikiran ketimbang perkataan. Kebalikannya, perempuan lebih duluan dia mengutamakan mulutnya, perkataannya ketimbang pikirannya. Makanya laki-laki ini bu, suami-suami ibu pendiam, ibu terus yang merepet. Enggak sampai hati itu bu, kami yang laki-laki ini bu, ketika lewat dan kemudian ibu mungkin secara enggak sadar, bang, cantik kali ya itu dasternya. Mungkin enggak sadar ibu, tapi laki-laki kan berpikir. Betul pak? Saya bela bapak ini loh, betul pak? Masya Allah. Makanya ibu menangkan hati suami. Ya bu ya, menangkan hati suami. Insya Allah buat suami ketika pulang kerja, lelah bekerja, seharian cari uang, seharian banting tulang, pulang ke rumah yang dilihatnya adalah bidadarinya. Ini pulang capek sampai ke rumah, lagi capek-capeknya, lagi berkeringat. Kau dari mana aja bang? Kau ngapain aja bang? Mana uangnya bang? Ini bahaya nih. Ibu-ibu, tapi di sini nggak ada pak ya? Alhamdulillah, memang alhamdulillah di sini nggak ada. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala kemudian pertegas firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hari ini mungkin kita lihat bersama ahli musibah. Ini tugas kita bersama, Pak. Buat ahli musibah terhibur. Hari ini ahli musibah sedang berduka, sedang sedih, sedang merasakan duka yang luar biasa. Tugas kita bersama untuk mengingatkan, sabar, tabah, dan hibur ahli musibah. Karena akan ada pada masanya, suatu saat tiba, kita sendiri pun yang akan mengalami musibah itu. Jelas dalam Al-Quran Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Bu, halo Bu. Cie, marah nih ya. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikisahkan, ada sebuah pohon yang sangat besar di Sidratul Muntaha, yang besarnya itu membutuhkan waktu 500 tahun perjalanan untuk mengelilingi besarnya itu pohon. Luar biasa ini. Bayangkan Pak, Bu, satu hari di akhirat 1000 tahun bandingannya di dunia, dan 1000 tahun di akhirat mau berapa miliar hari di dunia. Membutuhkan waktu 500 tahun untuk mengelilingi pohon. Dan setiap pohonnya itu memiliki daun. Setiap daunnya itu, itulah nama manusia yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sebenarnya malaikatul maut, malaikat Israel, dia sendiri pun nggak tahu kapan ibu bapak bakal mati. Karena apa? Dilihat seperti pohon. Hari ini kita bayangkan pohon di samping kita ini. Daun nggak harus tua menguning yang bakal jatuh ke tanah. Kadang masih muda, kadang masih pentil, pun bisa jatuh. Artinya apa? Kita tidak tahu kapan kita bakal mengalami yang namanya kematian. Tetapi minimal pinomat kita sudah memiliki persiapan sebelum kematian itu datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dha'iqah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah ini diartikan merasakan. Kullu nafsin, nafsin itu diri. Nafsin itu nafsu. Setiap yang memiliki nafsu, setiap yang memiliki keinginan, nafsu itu bisa diartikan nyawa. Setiap orang yang memiliki ruh, yang memiliki kehidupan, dha'iqah, merasakan. Kita balik ke pasal merasakan. Setiap orang bisa merasakan sesuatu. Tetapi tidak setiap yang merasakan sesuatu itu punya kualitas rasa yang sama. Saya ulang sekali lagi. Setiap yang bernyawa itu, setiap yang hidup itu, setiap orang yang ada di muka bumi ini pasti bisa merasakan sesuatu. Rasa sedih, rasa senang, rasa bahagia. Tetapi tidak setiap yang bisa merasakan itu punya rasa yang sama. Ada yang merasakan sakaratul maut begitu menyakitkan. 2 bulan, 3 bulan di rumah sakit, koma. Makanya kita berdoa pada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Tapi ada juga yang merasakan kematian itu tak terasa. Tiba-tiba sudah dipanggil saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang yang merasakan kematian itu 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 3 hari sebelum kematian, dia seolah-olah sudah tahu kapan itu dia mati. Makanya orang-orang yang seperti ini, dia masih sempat mendatangi sanak famili, dia masih sempat mendatangi keluarga, masih sempat mendatangi saudara, masih sempat meminta maaf kepada sesama, masih sempat memperbaiki ke arah yang lebih baik dirinya, masih sempat berbuat yang banyak kebaikan tentunya. Dan orang-orang yang bisa merasakan kematiannya duluan ini tentu adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya hari ini mungkin kita sering mendengar Uwa itu, almarhum itu seolah-olah udah kayak ngasih tanda gitu, kapan dia bakal mati, kapan dia bakal berpulang ke ilahi. Dan mudah-mudahan
kita semua termasuk kategori orang-orang yang dipilih Allah itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya adalah hanya 2 ayat saja. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 156. Idza asabathum musibah, kalau ketika kita ketimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Serahkan semua pada Allah. Karena kita sadar, jangankan orang lain, bayangan sendiri pun bakal pergi ninggalkan kita. Semua hanya tentang bicara masalah waktu. Dan ayat yang kedua, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Terlalu berani tidak bisa mempercepat kematian. Terlalu takut tidak juga bisa memperlambat kematian. Tetapi meskipun kematian itu pasti, setidaknya hari ini kita bisa membuat hidup kita lebih berkualitas, bisa membuat hidup kita lebih bermanfaat, bisa membuat hidup kita lebih mempersiapkan diri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Maaf Pak, Bu, terutama untuk ibu-ibu nih, saya mohon maaf Bu ya. Tidak ada sama sekali bermaksud untuk menyinggung ibu-ibu. Kami ini Bu yang lagi megang mikrofon ini biasanya kayak menggali sumur Bu. Namanya kita gali sumur, itu kan cangkol-cangkol terus. Nggak ada sama sekali niat untuk nyakiti cacing. Tapi saat kita lagi menggali, kena cacing. Kena cacing sakit, dia menjorit. Aduh tolong katanya. Cuman kita nggak dengar aja. Tapi kan kita niat bukan untuk nyakiti cacing. Betul Pak? Begitulah kita ini. Saya tidak ada bermaksud untuk menyinggung ibu-ibu, membela lebih bapak-bapak. Tidak bermaksud seperti itu. Hanya karena saya laki-laki, bukan juga seperti itu. Tapi niat kita adalah untuk ke arah yang lebih baik. Sama seperti ketika mencangkul gali sumur, niatnya adalah untuk mencari air yang bersih. Dan mudah-mudahan air itu bisa kita dapatkan. Dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya pribadi. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya buka salam dengan pantun, ini pula saya tutup salam juga dengan pantun. Ibu, mau dengar pantunnya Bu? Iya, alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi-mandi. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula lah kuntil anak naik sepeda? Kurang kerjaan Pak ya. Tapi karena di pantun kita coba aja lah. Kuntil anak naik sepeda. Naik sepeda jatuh ke sumur. Ibu-ibu jangan lama mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Udahlah Pak pantunnya, saya lupa lagi nanti apa yang mau dibilang. Oke. Kacang arcis, kacang Garuda. Tausiah habis, salam pun tiba. Billahi taufiq wal hidayah, waridhai wal inayah, ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.